Bab 3291 Saya mengambilnya. Ye Bufan menoleh dan sedikit terkejut. Undangan di tangan Yu Huafei sama persis dengan miliknya, persis sama. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Yu Huafei terkekeh, aku mengambilnya. Ye Bufan menolak untuk mempercayai alasan kematian ini hilang begitu saja, apalagi diangkat. Tapi gadis kecil itu jelas tidak mau mengatakannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Oke, ayo kita pergi bersama besok. Apapun yang terjadi, karena kita sudah mendapat undangannya, kita akan menghadiri pelelangan bersama besok. Tidak ada pembicaraan sepanjang malam, dan keesokan paginya tiba waktunya pelelangan dimulai, dan mereka berdua berjalan menuju Star Reaching Tower bersama. Star Reaching Tower, sebagai organisasi komersial terbesar di seluruh alam surga, memiliki kekuatan yang sangat kuat di alam surga atas, menengah, dan bawah. Karena itu, kemanapun Anda pergi, ini adalah bangunan terbesar dan termegah di seluruh wilayah. Bahkan ketika Anda sampai di Treasure City, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi Star Reaching Tower tanpa bertanya. Pelelangan yang diadakan kali ini adalah tingkat tertinggi di seluruh wilayah surga bawah dalam beberapa dekade, dan mereka yang diundang adalah orang-orang kuat atau penguasa. Saat ini, di depan Star Reaching Tower, lebih dari selusin penjaga sedang memeriksa undangan tamu yang datang dan pergi. Perlu Anda ketahui kalau lelang kali ini berbeda dengan lelang sebelumnya, tidak sembarang orang bisa masuk. Di samping gerbang, berdiri seorang pria parubaya kurus dan seorang pria tua berambut putih. Jika Ye Bufan melihat pria parubaya ini, dia akan segera mengenalinya sebagai Gong Chang dari Sekte Zhengyang, puncak Great B Immortal yang telah bertarung melawan Xiao Qing berkali-kali sebelumnya. Orang tua berambut putih lainnya adalah Ling Jiang, tetua ke-8 dari Sekte Zhengyang, seorang pria kuat di puncak keabadian. Tetua, kamu sedang mencarinya. Bagaimana undangannya bisa hilang? Wajah Gong Chang penuh semangat. Kali ini Sekte Zhengyang mendapat 2 undangan, dan dia akhirnya datang ke sini bersama tetua ke-8 untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saya harap saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka mata. Akan lebih baik lagi jika saya dapat mengambil foto beberapa harta karun lagi yang saya sukai. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan datang jauh-jauh ke kota Jubao, hanya untuk menemukan bahwa undangan tersebut hilang ketika saya memasuki pintu, dan saya ditolak oleh para penjaga. Tetua ke-8, Ling Jiang, juga sangat kesal. Undangan itu awalnya ditempatkan di ring penyimpanan, tapi sekarang telah menghilang. Cincin penyimpanannya dalam kondisi baik, dan segala sesuatu di dalamnya juga dalam kondisi baik, namun ada 2 undangan yang hilang. Dia sekali lagi menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan bahkan mencari di penginapan tempat dia tinggal sebelumnya, tetapi tetap tidak melihat jejak undangan tersebut. Hal ini membuatnya lebih cemas daripada Gong Chang, mengetahui bahwa pihak lain hanyalah pengikut, dan kali ini dia bertanggung jawab atas perintah Master Sekte untuk mengembalikan harta yang dia inginkan. Tapi sekarang dia telah kehilangan undangannya dan bahkan tidak bisa masuk, dia pasti akan diejek oleh teman-temannya dan dihukum oleh gurunya ketika dia kembali. Sial, kemana perginya? Setelah lama mencari dan tidak menemukannya, Ling Jiang menjadi sangat kesal. Gong Chang berkata, "Tetua, mari kita pikirkan lagi, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini?" Ling Jiang juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk kehilangan kesabaran, jadi dia menekan amarah di dalam hatinya dan mulai berpikir dengan serius. Kemarin kami hanya berjalan-jalan lalu kembali ke penginapan. Biasanya tidak akan pernah hilang. Ia pun mengecek undangan sebelum masuk ke dalam kota, tapi sekarang sudah hilang. Saya meninjau semua rencana perjalanan dan tidak menemukan masalahnya. Mengenai dicuri, dia tidak pernah menyangka bahwa dia berada di puncak keabadian, jadi tidak akan semudah itu mencuri barang miliknya sendiri. Terlebih lagi, jika itu adalah pencuri, dia tidak akan bisa menyentuh kristal peri di dalam ring dan mengambil undangannya begitu saja. Tapi bagaimanapun juga, undangannya sudah hilang dan mereka tidak bisa mengikuti pelelangan sekarang. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan apapun. Keduanya tampak enggan. Gong Chang berpikir sejenak dan berkata,
Tetua, bagaimana kalau kita memikirkan cara lain? Mari kita masuk. Bagaimana dengan itu? Apa yang bisa dilakukan? Ling Jiang tampak kesal. Jika itu adalah kamar dagang atau toko lain, dia pasti akan memberikan dirinya sendiri, tetua ke-8 dari Sekte Zhengyang, wajah. Tapi pihak lain adalah Star Reaching Tower, dan seluruh alam abadi sama besarnya dengan raksasa. Bagaimana mungkin ia mempertimbangkan sekte dari alam surga bawah? Gong Chang berkata, Tuan Tetua, bukankah Anda dan Tuan Du dari Menara King Feng dan adalah teman lama? Mengapa Anda tidak meminta bantuannya? Ling Jiang menggelengkan kepalanya, belum lagi pelelangan akan segera dimulai, dan tidak ada waktu. Meskipun begitu, jadi bagaimana jika Anda mencarinya? Meskipun Menara King Feng dan memiliki status tinggi di kota harta karun, paling banyak tidak bisa dibandingkan dengan Menara Pencapaian Bintang tidak punya cukup, bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Baiklah, kita harus mencari cara, kalau tidak kita tidak akan bisa masuk tanpa undangan. Gong Chang mengerutkan kening, dan tiba-tiba matanya berbinar. Tuan Penatua, saya punya ide. Kami dapat menemukan orang yang cocok untuk membelinya. Jika tidak terjual, kami akan merampoknya. Lagi pula undangannya tidak disebutkan namanya. Mata Ling Jiang berbinar, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Tapi kemudian dia tampak malu, saya khawatir ini tidak pantas. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang diundang ke Star Reaching Tower kali ini semuanya adalah orang-orang kuat. Tampaknya tidak mungkin kita merampok orang lain dengan kekuatan kita. Gong Chang berkata, Tuan Penatua, Anda terlalu memikirkan hal ini. Undangan ke Star Reaching Tower memang orang-orang kuat, tetapi tidak semua orang kuat tertarik dengan pelelangan. Beberapa undangan diberikan secara langsung, dan bahkan berakhir di tangan beberapa makhluk abadi yang tidak bermoral. Tidak banyak kandidat yang cocok, tetapi pada akhirnya Anda akan menemukannya. Ling Jiang mengangguk sedikit, seolah-olah memang demikian. Pemimpin Sekte Zhengyang tidak akan sampai pada hal seperti itu, lelang dan langsung memberikan undangan kepadanya. Sebagai perbandingan, status saya sebagai sesepuh sudah sangat mulia, dan masih banyak lagi yang tidak populer. Mari kita mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah solusinya. Dia akhirnya memilih untuk mengikuti saran tersebut. Lagi pula, tanpa undangan, dia tidak dapat menyelesaikan misi Master Sekte. Kedua orang itu berdiri 100 meter dari pintu masuk dan mulai mencari mangsanya. Menara Pencapaian Bintang memiliki aturannya sendiri. Tidak ada masalah yang diperbolehkan di dalam, tetapi tidak peduli seberapa besar masalah di luar, mereka tidak mempedulikannya. Karena itu, mereka berdua memiliki keberanian. Setelah menonton dalam waktu lama, orang-orang yang datang ke pelelangan memiliki latar belakang yang kuat atau kultivasi yang kuat, dan mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Melihat waktu yang tersisa semakin pendek, mata Gong Chang tiba-tiba berbinar dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, lihat, Tuan Penatua, kedua orang ini tampaknya sangat cocok. Ling Jiang melihat ke arah jarinya dan melihat dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita, datang, kultivasi wanita itu sedikit lebih baik dan dia berada di tahap awal Grade B Immortal, sedangkan pria muda itu hanyalah seorang Golden Immortal. Dia sekarang berada di puncak keabadian agung. Keabadian emas atau keabadian agung tidak berbeda dengan semut di mata yang maha tinggi. Yang paling penting adalah kedua orang ini sangat akrab satu sama lain. Saya belum pernah melihat mereka di antara murid inti sekte manapun sebelumnya. Itu mereka, ayo kita ke sana dan melihat. Setelah mengatakan itu, mereka berdua melangkah mendekat dan menghentikan pria dan wanita muda yang berjalan ke arah mereka. Bab 3292 tanpa latar belakang. Ye Bufan diblokir oleh seseorang, dan dia tidak menyangka akan bertemu Gong Chang di sini. Bisa dibilang dia membenci lelaki tua yang hampir melukai Xiao Qing ini. Sayangnya, kekuatannya terlalu rendah di pelelangan terakhir kali dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Gong Chang tidak memperhatikan apapun. Terakhir kali dia melihatnya adalah Chu Xiao, jadi dia tidak mengenal Ye Bufan sama sekali. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan keabadian emas dan menatap langsung ke arah Yu Huafei, yang lebih kuat.
Dari sekte mana peri ini berasal? Aku tidak punya sekte. Tuanku telah meninggal, saudara perempuanku juga telah pergi, dan hanya aku dan kakak iparku yang tersisa. Bahkan tidak memilikinya. Melihat niat pihak lain, dia menceritakan semua situasinya sekaligus, dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Mendengar bahwa dia adalah seorang biksu biasa tanpa latar belakang dan kerabat, hati Gong Chang dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat serigala jahat dari domba kecil. Peri kecil, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan? Yu Huafei berkata, ya, bukankah semua orang di sini menghadiri pelelangan? Apakah kita salah jalan? Saya tidak salah jalan. Saya hanya ingin bertanya, apakah kalian semua punya undangan? Yu Huafei mengangguk, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kalian akan pergi ke pelelangan? Gong Chang berkata sambil tersenyum, iya. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kami juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi kami tidak memiliki undangan. Bisakah Anda menjual undangan Anda kepada kami? Yu Huafei ragu-ragu, berapa banyak kristal peri yang siap Anda berikan? Gong Chang. Dia mengulurkan tangan dan berkata, 50.000. Jika pihak lain memiliki kekuatan dan latar belakang, dia hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya, tetapi sekarang sepertinya dia hanya seorang yang tidak berdaya, sedikit abadi, jadi dia langsung menurunkan harga ke harga terendah. Ling Jiang berdiri di samping dan tetap diam. Menurutnya, makhluk abadi tingkat rendah seperti itu tidak memiliki kualifikasi untuk dia maju, jadi dia bisa menyerahkannya kepada bawahannya. Yu Huafei menoleh ke arah Ye Bufan, kakak ipar, haruskah kita menjualnya? Tidak. Apakah kamu bercanda? Saya mengumpulkan begitu banyak kristal abadi hanya untuk buku kemurnian. Selain itu, untuk lelang tingkat tinggi, 50.000 kristal abadi tingkat rendah ditawarkan hanya dengan satu undangan. Nak, jangan cuek. Gong Chang mencibir, cepat jual undangannya kepada kami, dan kamu bisa mendapatkan 50.000 kristal abadi. Tinggalkan di sini. Yu Huafei mengedipkan mata imutnya dan berkata, mengapa kamu tidak bisa mendapatkan 1 sen pun? Mengapa kamu harus kehilangan nyawamu? Gong Chang terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Ai Immortal yang hebat akan sangat bodoh. Karena kamu tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan, beberapa hal tidak dapat dipertahankan sama sekali. Sebaliknya, akan menyebabkan kematian. Serahkan pada kami secepatnya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar untuk saat ini, jadi dia ingin segera membereskan kekacauan itu dan langsung menyerahkan undangannya. Orang tua, apa yang kamu katakan salah. Kakak iparku sangat berkuasa. Yu Huafei mengepalkan tangannya, kamu ingin merampokku, kan? Keluar dari sini, kalau tidak, kakak iparku akan mengajariku. Kamu mendapat pelajaran. Kata Gong Chang. Mereka berdua langsung bingung. Seorang Yi abadi yang agung sebenarnya mengancam yang abadi dengan yang abadi emas. Tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakannya, tetapi sekarang itu terjadi di depan mata mereka. Ling Jiang sedikit tidak sabar, oke, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan dua semut. 33 Novel Network, saya mengerti, Tuan. Gong Chang tidak lagi sopan, dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Yu Huafei. Menurutnya, dengan budidayanya sendiri, dia bisa dengan mudah mengendalikan gadis kecil ini dan kemudian mencuri cincin penyimpanannya. Keabadian emas di sebelahnya bahkan tidak menyadarinya, dan merasa bahwa pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri. Gerakan Yu Huafei sangat fleksibel. Dia berbalik dan bersembunyi di belakang Ye Bufan. Kakak ipar, pukul dia. Gong Chang meraih ruang kosong dengan satu tangan, secara tidak terduga, dan menamparkan punggung Ye Bufan dengan tangannya. Keluar dari sini, teriak Ye Bufan sambil mengangkat kakinya dan menendang perut lawan dengan keras. Orang tua inilah yang mencoba menyakiti Xiao Qing satu demi satu sebelumnya. Sekarang dengan semua kebencian lama dan baru ditambahkan, bagaimana dia bisa bersikap sopan? Gong Chang benar-benar tidak siap. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka di tangan makhluk abadi emas kecil.
Seluruh orang itu terbang mundur seperti bola meriam, dan darah muncrat satu demi satu seolah-olah itu gratis. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah lagi, lalu wajahnya menjadi pucat dan penuh ketakutan. Bocah yang kejam, kamu benar-benar menghancurkan kultivasiku. Pada saat ini, energi abadi di dantiannya runtuh. Kakak ipar baik sekali. Kakak ipar adalah yang terbaik. Orang yang tidak tahu malu seperti ini harus diberi pelajaran. Yu Huafei berdiri di dekatnya dan bersorak penuh semangat. Ini, Ling Jiang berdiri di samping dengan wajah penuh penghinaan. Menurutnya, masalah sepele seperti itu tidak pantas untuk statusnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Gong Chang, yang berada di puncak Great Yi Immortal, akan dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Bufan dengan tatapan yang sangat tajam. Tanpa diduga, makhluk abadi emas kecil ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Namun meski begitu, dia tetap tidak menaruh hati pada pihak lain, jadi bagaimana jika dia adalah peri roh yang hebat? Masih bukan lawannya. Anak yang licik, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu sembunyikan. Petik 2. Kakak ipar, pukul dia. Melihat serangan lain, Yu Huafei berteriak dari belakang, ayo. Petik 2. Pada saat ini, lusinan makhluk abadi telah berkumpul, dan semua orang menggelengkan kepala ketika melihat pemandangan ini. Ketika Dewa Agung Puncak menyerang Dewa Emas, ini bukanlah pertarungan sama sekali, melainkan penghancuran sepihak. Namun saat ini, terjadi kejadian yang mengejutkan mereka. Dewa Emas kecil itu tiba-tiba meninju dada Ling Jiang. Ye Bufan juga mencoba yang terbaik, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dengan preseden mengalahkan Dulosi terakhir kali, ia tidak sepenuhnya putus asa, bahkan ia diam-diam berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan dan keajaiban lainnya akan terjadi. Ternyata doanya berhasil dan keajaiban kembali terjadi. Tangan besar Zhen Yuan yang digenggam Ling Jiang dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan menghantam dadanya sekeras bambu patah. Kemudian terdengar suara retakan tulang, dada roboh, dan seluruh orang terbang mundur puluhan meter seperti karung pecah, darah muncrat dengan deras. Pada saat ini, mata semua orang yang melihatnya melebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Itu memang pertarungan yang menghancurkan, tapi kedua karakter itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Sebenarnya Dewa Emaslah yang menghancurkan puncak abadi besar. Ye Bufan melihat tinjunya lagi, juga tidak percaya. Kekuatan tempur terkuat saya adalah level yang abadi. Kapan saya bisa menghancurkan yang abadi? Kekalahan pertama Dulosi bisa dijelaskan secara kebetulan, jadi apa gunanya kali ini? Bab 3293 Menjauhlah dariku. Ling Jiang berjuang untuk bangkit dari tanah. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Tepat ketika Ye Bufan baru saja meninju, seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan yang kuat, budidayanya ditekan sampai mati, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah pemuda ini adalah Daluoxian yang menyamar? Apakah Anda menyembunyikan kultivasi Anda? Apa yang harus dilakukan? Sepertinya aku benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Kupikir mereka hanya dua orang lemah, tapi siapa tahu mereka begitu kuat. Sepertinya gadis kecil tadi tidak berbohong. Tepat ketika dia ketakutan dan bingung, dua sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka adalah Dusuan dan Duan Heng dari Menara King Fengdan. Ling Jiang langsung sangat gembira. Dia telah mengenal Dusuan sebelumnya, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Meskipun ini bukan kenalan hidup dan mati, saya tetap akan memberinya rasa hormat. Pihak lain berada di tahap tengah budidaya Daluo Immortal. Sepertinya dia bisa diselamatkan kali ini. Memikirkan hal ini, dia segera bergegas, Saudara Du, selamatkan aku. Karena kekuatan yang berlebihan, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Saudara Ling, kenapa kamu? Dusuan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan bertemu Ling Jiang di sini. Apalagi dia akan terluka seperti ini. Ada apa denganmu? Apakah tidak apa-apa? Aku baru saja disakiti oleh orang gila ini, tolong minta bantuan Saudara Du. Setelah Ling Jiang selesai berbicara, dia menunjuk kembali ke arah Ye Bufan.
Menurutnya, Menara King Feng Dan adalah kekuatan utama dari seluruh kota harta karun. Meskipun tidak sekuat menara pencapaian bintang dan rumah tuan kota, ia tidak sebanding dengan yang lain. Du Xuan juga berada di tahap tengah Daluo Immortal. Bahkan jika pemuda itu menyembunyikan kultivasinya, dia pasti tidak ada bandingannya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah ketika Du Xuan melihat ke sepanjang jari-jarinya, ekspresinya langsung berubah, dan kakinya bahkan sedikit gemetar. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, keluar dari sini dan menjauhlah dariku. Setelah jeda singkat, Du Xuan mengusirnya. Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan dan memaksakan senyum canggung, Tuan Alkemis Abadi, saya benar-benar tidak mengenal orang ini. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, di dalam hatinya, dia mengingat semua 18 generasi nenek moyang Lingjiang. Setelah saling menyapa, siapa yang kamu coba tipu? Mengapa kamu datang ke sini untuk menipuku? Sebelumnya, Du Luoxi adalah keturunannya, jadi dia harus menjaganya, dan akhirnya mengeluarkan 100 juta kristal abadi tingkat rendah. Tapi hubungan dengan Lingjiang hanyalah persahabatan, dan kita tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar kali ini. Terlebih lagi, pemuda di depannya itu terlalu aneh, dan dia bahkan mungkin tidak bisa memuaskan nafsu makannya dengan 100 juta. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia tahu Ye Bufan akan datang ke pelelangan, dia lebih suka merobek kedua undangan itu daripada datang. Du Xuan telah bertekad dalam hatinya bahwa pemuda ini adalah musuh bebuyutannya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya setiap kali dia bertemu dengannya, apapun yang terjadi. Bagaimana Lingjiang bisa mengetahui hal ini? Dia hampir kehabisan napas setelah ditendang, wajahnya penuh kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Master Menara King Feng dan Daluo Immortal tingkat menengah bisa takut pada seorang pemuda? Ye Bufan tersenyum tipis, tidak masalah, saya pikir kamu ingin membantunya. Du Xuan melambaikan tangannya berulang kali, tidak, dia dan saya tidak mengenal satu sama lain sama sekali, apalagi membantunya. Petik 2. Lingjiang terkejut dan marah, dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Kalian berdua hanya ingin mencuri undanganku, kan? Aku, Lingjiang menelan ludah dan ingin menyangkalnya, tapi bagaimana dia bisa menyangkal apa yang baru saja dia lakukan? Ye Bufan tersenyum dingin. Karena dia ingin merampoknya, dia harus bersiap untuk dirampok. Tapi saat dia hendak merebut cincin penyimpanan pihak lain, sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari samping. Adik, beri aku sedikit wajah, bagaimana kalau masalah ini berakhir? Ye Bufan berbalik dan melihat seorang pria parubaya gemuk berjalan mendekat, diikuti oleh seorang pria muda jangkung dengan ekspresi sombong. Tuan Kota, tolong. Setelah melihat pria parubaya itu, Lingjiang merasa seperti telah melihat penyelamat dan meminta bantuan lagi. Pria yang datang tidak lain adalah Li Fengxing, penguasa kota-kota Jubao. Dia terlihat sama sekali tidak sesuai dengan nama dan gayanya. Setelah Ye Bufan melihatnya, dia langsung teringat pada Bai Lingpu, pemimpin puncak kelima. Keduanya adalah rubah tua seperti harimau yang tersenyum. Pemuda di belakang Li Fengxing adalah putranya, Tuan Muda Kota Lisa. Tuan Kota, Anda harus membantu saya. Lingjiang meminta bantuan lagi. Meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan pihak lain, ini adalah kota harta karun, dan sebagai tuan kota, dia tidak bisa, jangan hanya melihat orang lain melanggar peraturan kota. Li Fengxing mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Bufan dengan gembira. Adikku benar-benar seorang pemuda tampan dengan masa depan yang cerah. Aku, Li Fengxing, adalah penguasa kota Jubao Cheng. Ini sangat sopan. Benci di dalam, Ye Bufan tetap harus bersikap sopan di permukaan. Sayangku, Ye Bufan, aku telah bertemu dengan penguasa kota. Aku tidak berani menganggap ini serius. Li Fengxing terkekeh, Saudara Ye, aku akan memberimu acungan jempol atas apa yang terjadi hari ini, dan itu semua. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya semua orang menjadi gempar. Banyak orang yang sangat jelas tentang temperamen penguasa kota ini. Dia jelas tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan, tapi dia lebih kejam dari siapapun saat dia menyerangnya.
Tapi sekarang dia sangat sopan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana pemuda ini berasal. Sama-sama, Tuan Kota, itulah akhirnya. Ye Bufan melirik cincin penyimpanan di tangan Ling Jiang, dan tampaknya perampokan itu tidak mungkin dilakukan. Tidak peduli apa, ini adalah penguasa kota-kota Jubao, jadi Anda tidak dapat melakukan apapun di sini di depan orang lain. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini jelas merupakan orang yang sangat berbahaya, dan kekuatannya tidak kalah dengan Bai Lingpu. Ini juga mudah dimengerti. Orang biasa tidak akan mampu menjalankan Treasure City selama bertahun-tahun. Dengan senyuman di wajahnya, Li Fengxing memegang tangannya dan berkata, "Kalau begitu, saya berterima kasih padamu di sini. Tolong ucapkan selamat tinggal, Tuan Kota." Sejak perampokan gagal dan semakin banyak orang berkumpul di sini, Ye Bufan tidak mau repot-repot berbicara yang tidak masuk akal dan hanya meletakkan tangannya. Yu Huafei berjalan menuju tempat pelelangan. Setelah dia pergi, Li Fengxing menatap Ling Jiang lagi. "Elder Ling, tidak sopan aku tidak menghiburmu dengan baik di sini." Bab 3294 Tuan Kota Li Fengxing. Melihat Ye Bufan pergi, Ling Jiang menghela nafas lega. "Tuan Kota, terima kasih atas bantuan Anda." "Tidak masalah. Tidak masalah." Li Fengxing tersenyum dan menoleh untuk melihat Du Xuan di sebelahnya. "Tuan Du, saya akan mengirim anjing itu ke pelelangan hari ini, dan ada hal lain yang harus dilakukan. Kita harus menghadapinya, mari kita minum suatu hari nanti." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan tangannya kepada Du Xuan dan semua orang di sekitarnya, lalu berjalan maju bersama putranya dan anak buahnya. Tidak jauh dari situ, Lisa berkata dengan marah, "Ayah, mengapa kamu begitu sopan kepada peri emas kecil itu?" Tanda tanya. "Jika kamu bertanya padaku, aku harus menangkapnya langsung untuk memperbaiki keagungan rumah Tuan Kotaku." "Sombong. Cao Cao, bagaimana kamu akan mewarisi posisiku di masa depan?" Li Fengxing melirik putranya, "Ayahku telah mampu duduk di posisi penguasa kota selama ribuan tahun, bukan karena kekuatannya, tapi karena dari fisiku. Tuan Kota, tetapi tidak semua orang bisa tersinggung. Begitu seseorang tersinggung, mereka akan mendapat masalah." Lisa tampak tidak yakin, "Saya mengerti ini, tapi itu hanya sedikit keabadian emas, tampar saja dia sampai mati." "Emas kecil abadi, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang tidak biasa?" Li Fengxing berkata, "Kamu pikir ini normal bagi seorang dewa emas untuk mengalahkan tetua ke-8 dari sekte Zhengyang hingga hancur berkeping-keping?" Keabadian emas membuat penguasa menara King Feng dan begitu takut. Petik 2. Ini, ekspresi Lisa membeku. Biasanya, mustahil bagi Jin Xian untuk mengalahkan Da Zixian. Ini adalah kebenaran yang diketahui semua. Anak baik bahwa menara King Feng dan memiliki status yang sama dengan istana Tuan Kota di kota Jubao. Dia hanya sedikit menghormati ayahnya dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia memikirkan pihak lain hanya keabadian emas. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan, beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan, dan Anda masih harus banyak belajar. Sebagai anak seperti Anda, saya harus memupuk karakter saya dengan baik agar saya dapat mewarisi posisi saya di masa depan. Dapat dilihat bahwa Li Fengxing sangat menyayangi putranya dan mengajarinya tanpa lelah. Li Sa tidak berbicara, tetapi matanya penuh ketidakpuasan. Dia sekarang juga seorang abadi yang hebat, dan jelas juga dia tidak mengambil Golden Immortal dengan serius. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun Ye Bufan mengalahkan Ling Jiang, itu tidak akan berarti apa-apa. Dia pasti menggunakan cara yang curang, jika tidak maka tidak akan. Mungkin melelang sendiri bisa dianggap sebagai pengalaman. Petik 2. Li Fengxing juga mengalami sakit kepala. Dia hanya memiliki satu putra, dan dia ingin melatihnya sebagai ahli waris. Namun meskipun Lisa sangat berbakat dalam seni bela diri, dia memiliki kepribadian yang kejam dan tidak memiliki kota sama sekali. Karena itu, aku mengirim anakku ke sini untuk mendapatkan pelatihan, tapi bagaimanapun juga aku tidak bisa menjaganya di sisiku sepanjang waktu. Jangan khawatir, Ayah,
bukankah ini hanya lelang? Apa hebatnya? Lagi pula, ini adalah kota harta karun, dunia ayah dan anak kita. Petik 2. Kapan kamu akan cukup dewasa untuk berhenti bersikap sombong dan terburu nafsu? Li Fengxing menggelengkan kepalanya. Dia sangat tidak puas dengan karakter putranya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengasahnya perlahan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap, meninggalkan Lisa sendirian di sini. Di belakang mereka, Dusuan mendatangi Ling Jiang dan tersenyum canggung, "Saudara Xian, saya terpaksa tidak melakukan apapun sekarang, jadi mohon maafkan saya." Ling Jiang menghela nafas. Bagaimanapun, dia hanyalah makhluk abadi puncak, jauh lebih rendah dari orang lain dalam hal identitas dan status. Petik 2. Saudara Du, saya tidak mengerti. Mengapa kamu takut dengan keabadian emas kecil? Petik 2. Masalah ini ceritanya panjang. Mari kita bicarakan ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2. Dusuan mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Saudara Xian, apakah Anda menghadiri pelelangan di Star Reaching Tower?" Ling Jiang menyeka darah dari sudut mulutnya dan merapikan pakaiannya yang berantakan. "Awalnya, ya, tapi kemudian saya kehilangan itu, undangan. Aku tidak bisa pergi meskipun aku mau." Petik 2. Begitu? Itu bagus, saudaraku, aku akan memberikanmu undanganku. Kata Dusuan, membalik pergelangan tangannya dan mengambil kedua undangan itu, termasuk Duan Heng 1. "Saudara Xian, ambillah. Anggap saja itu sebagai permintaan maafku." Ini, Ling Jiang tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Dusuan akan memberikan dua undangan ini kepadanya, segala sesuatunya sangat penting bagi siapapun. "Ambillah, sama-sama." Dusuan menyodorkan undangan itu ke tangannya, lalu tersenyum, berbalik dan pergi bersama Duan Heng. "Saudara Du, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda di sini." Ling Jiang memegang undangan di tangannya dan dipenuhi dengan emosi. Dia menoleh untuk melihat Gong Chang di sampingnya. "Ayo pergi. Ada dua undangan sekarang. Jika kita masuk bersama, kita mungkin bisa menemukan harta karun untuk membantumu memulihkan kultivasimu." Petik 2. Awalnya, wajah Gong Chang pucat lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Apalagi orang seperti dia yang terbiasa mendominasi dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Begitu diketahui bahwa dia telah benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna, bisa dibayangkan akhir hidupnya. Setelah mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia menangis bersyukur, "Terima kasih, Tuan Penatua." Dia berjuang untuk berdiri, dan mereka berdua terlatih-tatih menuju toko. Di pihak Dusuan, Duan Heng mau tidak mau bertanya setelah meninggalkan Star Reaching Tower, "Saudaraku, mengapa kamu memberinya kedua undangan itu?" "Sebenarnya, itu tidak perlu sama sekali. Apakah menurutmu aku tidak tahu? Ini hanya untuk bersenang-senang. Ini hanya bantuan." Dusuan menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak melihat iblis kecil bernama Ye itu memasuki pelelangan. Sekarang jika menara King Feng dan kita terlibat dengannya, itu pasti akan buruk, jadi sebaiknya kita mundur secepatnya." Petik 2. Ini, Duan Heng ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia memikirkannya, inilah yang sebenarnya terjadi. Sejak King Feng dan Lou bertemu Ye Bufan, dia selalu menderita kerugian setiap saat. Kristal peri saja telah kehilangan lebih dari 1 miliar. Memikirkan hal ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka berdua meninggalkan Star Reaching Tower dalam sekejap. Ye Bufan dan Yu Huafei menunjukkan undangan mereka dan kemudian memasuki ruang lelang di bawah kepemimpinan pelayan. Dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang dia hadiri di Kerajaan Es, toko ini lebih megah dan jelas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Tempat duduknya mewah, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100. Untuk lelang tingkat tinggi seperti ini, Star Reaching Tower selalu membagikan undangan, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Setelah Ye Bufan dan keduanya duduk, mereka mulai melihat sekeliling. Ada banyak orang kuat yang datang ke sini. Mereka yang memiliki tingkat budidaya tinggi termasuk Daluo Immortal, mereka yang tingkat budidayanya rendah berada di atas Great Yi Immortal, dan hanya ada satu dewa emas seperti Ye Bufan di seluruh tempat. Namun,
Meskipun semua sekte besar diundang, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan biasanya adalah murid dan tetua sekte tersebut jarang datang secara langsung. Orang-orang ini menjaga identitas mereka sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki harta yang mereka sukai, mereka biasanya menyerahkannya kepada murid-murid mereka. Ada banyak sekali tamu yang datang ke pelelangan, dan tak lama kemudian hampir 100 kursi terisi. Dua orang terakhir yang masuk adalah Ling Jiang dan Gong Chang yang terlatih-tatih. Tidak ada kursi kosong di sekitar, dan mereka akhirnya duduk di sebelah Ye Bufan. Nak, tunggu saja aku. Ling Jiang menatap tajam ke arah Ye Bufan, dengan kebencian di wajahnya. Dia sudah memasuki menara pencapaian bintang, dan dia tidak khawatir pihak lain akan mengambil tindakan. Bab 3295 Buku yang Tak Bernoda. Oke, sama-sama selalu. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum sedikit, matanya melewati cincin penyimpanan. Li Fengxing baru saja mengganggu perbuatan baiknya dan gagal merampoknya. Jika orang ini tidak peduli dengan hidup dan mati setelah dia keluar, cincin ini akan menjadi miliknya. Ling Jiang hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada saat ini, tekanan besar melanda dirinya dan menyelimuti seluruh toko. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah. Tekanan yang begitu kuat telah melampaui Daluo Immortal, dan berada di level Raja Abadi. Ini adalah strategi yang melekat pada Zixinglou. Toko sebesar itu tidak dapat dipertahankan tanpa orang yang kuat sebagai penanggung jawabnya. Gunakan Raja Abadi untuk mengendalikan medan perang sebelum memulai. Strategi ini sederhana dan kasar, dan sejalan dengan aturan dunia abadi di mana kekuatan adalah raja. Faktanya, efeknya sangat bagus. Setelah paksaan Raja Abadi hilang, meskipun waktu pembalasan hanya sebentar, banyak makhluk abadi yang hadir menjadi jauh lebih stabil. Kemudian seorang pria parubaya dengan tinggi sedang berjalan ke panggung lelang di tengah. Selamat datang semua tamu terhormat di Zixinglou. Ini Zhong Zijia, manajer toko ini. Setelah melakukan perkenalan singkat, dia mulai membacakan peraturan toko Zixinglou. Singkatnya, hanya ada beberapa aturan sederhana, Anda tidak diperbolehkan mengancam pelanggan lain, Anda tidak diperbolehkan pergi sebelum akhir, dan Anda tidak diperbolehkan membuat penawaran palsu, jika tidak, Anda akan dihukum berat oleh toko. Aturannya sederhana dan dirancang untuk menjaga ketertiban selama pelelangan. Setelah pengumuman, para pelayan di lantai penjualan membagikan gulungan daftar kulit domba kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya. Totalnya ada 10 lot dari awal sampai akhir, dengan penjelasan rinci di belakang, termasuk harga awal, karakteristik item, del. Sebagai organisasi komersial terbesar di dunia peri, Menara Zixing memiliki karakteristik pengoperasiannya sendiri. Untuk lelang tingkat tinggi seperti ini, mereka sudah mengetahui preferensi pihak lain saat mengirimkan surat undangan. Umumnya, hanya 1 atau 2 lot yang diungkapkan untuk membangkitkan minat pihak lain, sedangkan lot lainnya dirahasiakan sepenuhnya. Karena itu, meskipun orang-orang ini datang dengan suatu tujuan, mereka tidak tahu apa-apa tentang barang lelang lainnya. Pada saat ini, semua orang melihat gulungan perkamen di tangan mereka dengan penuh minat. Di baris pertama daftar, dengan jelas tertulis kitab surga yang tak bernoda, dan harga awalnya adalah 5 juta kristal abadi tingkat rendah. Secara umum, urutan penempatan barang lelang di toko juga khusus. Barang pertama relatif sudah diketahui, jadi gunakanlah untuk membuka situasi. Namun dari segi status, jauh kalah dengan barang lelang terakhir. Ye Bufan menghela nafas dalam hatinya bahwa Innocent Book of Heaven sebenarnya dipilih sebagai item lelang pertama, dan harga awalnya tidak terlalu tinggi, yang menunjukkan betapa cepatnya statusnya menurun. Melihat ke belakang, label tersebut hanya berisi satu kalimat sederhana. Buku ilahi turun dari surga, saya harap mereka yang ditakdirkan untuk memahaminya akan memahaminya. Dia tidak dapat melihat apapun di daftar, jadi dia terus melihat ke bawah pada lot kedua, bernama Jinlin Baojia. Ini adalah senjata abadi pertahanan. Sebelumnya levelnya sangat tinggi, tapi sekarang sudah rusak dan telah diturunkan ke level kelima. Lot ketiga adalah Bailey Escape Talisman.
Hati Ye Bufan tergerak. Ini adalah hal yang baik. Jika kamu masih punya uang setelah mengambil kitab surga, kamu harus mendapatkannya. Bagaimanapun, benda ini benar-benar dapat menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Melihat setiap item satu per satu, mataku akhirnya tertuju pada lot ke-10. Secara umum, sesuatu yang bisa menjadi final sebuah lelang sudah pasti merupakan hal yang baik, apalagi jika itu adalah lelang dengan level yang begitu tinggi. Sumsum jiwa-jiwa es, mata Ye Bufan langsung berbinar setelah melihat nama benda ini. Menurut catatan yang diturunkan oleh Sekte Kedokteran Kuno, ini adalah harta spiritual surga dan bumi yang langka. Benda ini tidak terlalu membantu kekuatan spiritual, tetapi dapat menyehatkan jiwa dan paling cocok untuk perpaduan jiwa dan raga. Secara umum, jika jiwa mengambil alih tubuh, tingkat kultivasi akan turun setidaknya 3 tingkat, yang berarti menemukan tubuh fisik yang cocok. Jika kuali yang digunakan untuk merebut jenazah tidak bagus, atau atributnya tidak sesuai, bisa jadi ia akan menjadi orang yang tidak berguna. Sekalipun mereka terintegrasi, butuh ratusan tahun untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Tetapi dengan sumsum jiwa-jiwa es ini, tidak hanya dapat menyatu sempurna dengan tubuh fisik, tetapi tingkat kultivasi dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Setelah membacanya, Ye Bufan hanya bisa mengangguk diam-diam. Itu memang lelang tingkat tinggi seperti Zhaixinglou. Benar saja, harga awal yang tertera di bagian belakang juga mencengangkan, mulai dari 50 juta, 10 kali lipat lebih mahal dari Immaculate Book sebelumnya. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Kitab yang tak bernoda sangat terkenal, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya selama ribuan tahun. Sumsum jiwa es di depan saya benar-benar berbeda. Benda ini adalah harta paling berharga di dunia. Setelah dia selesai membaca, seorang abadi yang tinggi dan cantik berjalan ke panggung pelelangan. Sebagai organisasi komersial murni, kami memahami dengan baik psikologi dan waktu para tamu. Ye Bufan mendongak dan melihat bahwa kecantikan yang bertanggung jawab atas pelelangan memiliki rambut hitam panjang yang tergerai seperti air terjun, sosok melengkung, dan penampilan sempurna. Meskipun dia tidak sebaik Feng Ziwu dan yang lainnya dalam hal penampilan, dia jelas merupakan peri wanita yang langka. Tampaknya menyukai wanita cantik adalah sifat umum di antara manusia. Baik itu bumi, dunia budidaya, atau dunia keabadian, juru lelang yang dipilih semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pelelangan Menara Bintang Saing. Juru lelang cantik itu tersenyum seperti bunga dan suaranya sangat manis. Dia membuat pernyataan pembuka yang sederhana dan kemudian berkata, setiap pelanggan juga telah melihat bahwa barang pertama dalam lelang hari ini adalah harta karun yang tiada taranya, kitab surga yang tak bernoda. Legenda mengatakan bahwa ini adalah buku dewa yang benar-benar melampaui tingkat keterampilan di dunia peri dan tak tertandingi. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memahami kitab ilahi, dan tidak ada yang menemukan nilainya. Namun, tidak ada yang mutlak dalam apapun di sini hari ini akan dapat memahaminya. Setelah ribuan tahun terakumulasi, nilai buku surgawi wushu telah diremehkan secara serius. Harga awal hari ini adalah 5 juta kristal abadi tingkat rendah, dan setiap kenaikan harga tidak akan kurang dari 500.000. Penawaran dimulai sekarang, menantikan kedatangan orang yang ditakdirkan dari kitab surga. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa kefasihan wanita ini sangat bagus. Kata-katanya fasih, tetapi juga sangat menghasut. Ekspresi banyak makhluk abadi yang hadir telah berubah. Orang selalu memiliki rasa keberuntungan dan selalu berharap bahwa merekalah yang beruntung. Ini seperti membeli tiket lotre di dunia. Kemungkinan menang sangat rendah, tetapi semua orang penuh harapan. Para tamu yang terhormat, angkat kartu Anda. Segera setelah juru lelang selesai berbicara, semua orang yang hadir mengangkat kartu mereka. 6 juta, 7 juta, 10 juta. Petik 2, 50 juta. Setelah pelelangan dimulai, seluruh toko dipenuhi dengan momentum, dan semua orang berlomba-lomba untuk menawar. Ye Bufan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Semua usaha sebelumnya sia-sia, dan momen terakhir adalah momen yang menentukan kepemilikan kitab surga.
Gong Qingxuan awalnya mengatakan bahwa harga penawaran terakhir untuk buku surgawi tak bernoda adalah 300 juta kristal abadi tingkat rendah. Saya pikir kali ini akan lebih rendah dari sebelumnya, tetapi juru lelang ini sangat kuat. Beberapa kata membangkitkan keserakahan jauh di dalam hati setiap orang. Semua orang berfantasi untuk bisa melihat melalui kitab tak bernoda, dan berfantasi tentang diri mereka sendiri orang pertama di negeri dongeng. Dengan cara ini, tidak dapat diprediksi berapa banyak kristal abadi yang dapat memenangkan buku tersebut. Untungnya, dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki lebih dari 2 miliar di sakunya, yang seharusnya cukup.